DPRD Pesawaran menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan akademisi Universitas Lampung atau UNILA dan Universitas Padjadjaran atau Unpad Bandung beserta Aliansi Masyarakat Menggugat membahas percepatan penanganan persoalan dua lahan di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang berkonflik dengan PT PN 7 yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Pesawaran 16 Mei 2024. Kegiatan hearing yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Pesawaran, Subhan Jaya, dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan perwakilan Aliansi Masyarakat Menggugat Saparudin Tanjung, menceritakan segala upaya yang telah ditempuh mengenai persoalan konflik lahan Tanjung Kemala, 329 hektar, dan Tanah Umbul Langka 229 hektar, yang keduanya berlokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Profesor Hamzah dalam mensikapi permasalahan konflik lahan adalah dengan menyoroti pentingnya pemikiran konstruktif dalam konteks pembangunan komunitas adat yang berkelanjutan, serta permasalahan lahan adat dikembalikan ke adat, dan juga ia juga menguraikan berbagai konsep dan praktik yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan penelitian dan pengalaman lapangan yang solid. Sedangkan Kepala ATR BPN Pesawaran, Sri Rejeki menjelaskan terkait satu sertifikat untuk 3 bidang, serta peta versil yang dimiliki PT PN 7 dimungkinkan ada karena disebutkan pada aturan Permendagri yang sudah tidak berlaku lagi. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan HGU terkait lahan tersebut dari pihak manapun. Dan dalam hal ini pihaknya akan menerima jika terdapat masyarakat ingin mengajukan peningkatan haknya atau sertifikat sepanjang mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Ditanggapi oleh anggota Komisi 1 DPRD dari pandangan para ahli dalam rapat dengar pendapat, ditegaskan bahwa dalam hal ini DPRD Pesawaran sepakat mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat dan akan segera melaporkan hasil rapat dengar pendapat kepada Ketua DPRD Pesawaran untuk dibuatkan rekomendasi kepada Kepala Desa Taman Sari untuk membuat sporadik bagi para ahli waris tanah di Desa Taman Sari. Ini kemudian juga Profesor Hamzah dan UNILA akan sudah mengeluarkan memberikan statement tentang permasalahan ini. Kemudian yang perlu sampaikan adalah bahwa permasalahan ini akan diperjuangkan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian kita juga sudah berjuang sampai ke kementerian untuk kementeriannya sendiri, Kades, kemudian kita juga membawa di ranah hukum ini pada KPK, Kejagung, bahkan Baris Krimulan, kemudian Polda sudah kami laporkan juga. Kemudian pada puncaknya beberapa bulan yang lalu, hal ini juga pernah diwetinakan di Unpad. Kemudian ada satu kesimpulan yang sangat dari Sabang sampai Merauke, khusus untuk di Lampung, masyarakat adat itu ada 2, masyarakat adat Bandung yang memiliki wilayah dengan metode penelusuran sungai. Yang kedua, masyarakat Sebatin yang memiliki wilayah dengan metode penelusuran laut. Jadi masyarakat Sebatin itu umumnya berada di pinggir laut, tapi tidak di pinggir laut benar. Makanya masyarakat adat Sebatin itu lebih unik daripada masyarakat adat Kepalu. Karena masyarakat adat Kepalu, kenapa masyarakat adat mengklaim bahwa itu adalah tanah masyarakat? Karena memang nyata-nyata
lembaga itu milik masyarakat. Fakta transmigrasi pertama yang dilakukan oleh Belanda itu ada di Gedung KKN ini. Metodenya dengan menggunakan kolonisasi. Transmigrasi Belanda itu kolonisasi. Dia kekurangan tenaga kerja untuk perkebunan perusahaan-perusahaan Belanda itu. Karena orang Lampung dengan orang Jawa itu kan bedanya dari bicaranya. Orang Jawa itu bicara pakai jempol. 200 meter orang itu mau diajak bicara, dia bicara. Orang Lampung pakai telunjuk, ejo. Jadi orang Lampung kan sentret. Akhirnya dia bawa dari Jawa. Metodenya dengan cara mempersaudarakan suku Jawa itu dengan suku Lampung agar mendapatkan rumah tempat tinggal supaya mereka bisa bekerja di perkebunan Belanda itu. Oke. Perlu dicatat, mereka dipersaudarakan agar diizinkan tinggal di situ, bukan memiliki tempat itu. Sesuai dengan kondisi yang telah saya kuasai sejak tahun berapa, saya menolak dari siapa sejak tahun berapa. Kemudian saya kuasai dengan etika baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa, baik sengketa batas maupun sengketa kepemilikan. Tidak dijadikan menjadi jaminan suatu utang. Bukan aset pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah BUMN, badan usaha milik daerah, dan tidak berada dalam kawasan utang dan lain-lain. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh tanggung jawab, baik secara perdata, secara pidana. Apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam pernyataan ini, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain yang saya bersedia sertifikat yang saya semua dan pada lain itu sudah mengakui bahwa itu adalah lahan yang sah untuk mengakui tanah masyarakat. Ketiga, apakah satu SHGU dapat mengakui 3 bidang tanah dengan lokasi yang berjauhan? Dapat kemudian satu SHGU dapat mengakui 3 bidang tanah dengan lokasi yang berjauhan. Keempat, ini mungkin poin ibu tetap di sini sebenarnya di bidang tanah keempat ini mungkin nanti karena ini terkait ahli waris jadi poin 3 di depan, tidak di depan 3. Dari Pesawaran, Ferry Darmawan, kejarfaktatv.com melaporkan.